Di balik wajah harmonis rumah tangga pengusaha sukses, tersembunyi rahasia gelap yang meledak menjadi skandal. Seorang istri dikhianati, seorang simpanan haus harta, dan kebenaran yang akhirnya menghancurkan segalanya. Alia selalu percaya bahwa kesetiaan adalah fondasi rumah tangga. Bertahun-tahun ia mendampingi Ridho, suaminya yang dikenal sebagai pengusaha sukses, dengan penuh cinta dan pengabdian. Baginya, rumah adalah tempat Ridho bisa pulang tanpa beban, tempat ia bisa menjadi sandaran setelah lelah bertarung di dunia bisnis. Malam itu, jam dinding sudah menunjuk pukul 11. Alia duduk di ruang tamu, masih mengenakan daster biru yang lusuh, rambutnya disanggul seadanya. Televisi menyala tapi ia tak benar-benar menonton. Pikirannya hanya pada Ridho yang jarang pulang tepat waktu akhir-akhir ini. Suara mesin mobil akhirnya terdengar dari depan rumah. Alia berdiri, bergegas menyambut, berharap ada kabar baik. Namun langkahnya terhenti ketika pintu terbuka dan Ridho masuk. Tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang perempuan muda dengan wajah penuh make-up, gaun ketat berkilauan, dan senyum sinis yang langsung membuat dada Alia sesak. "Ridho, ini siapa?" Suara Alia bergetar, nyaris tercekat. Ridho melepaskan jasnya, melemparkan begitu saja ke sofa. Ia menatap Alia dengan wajah datar, tanpa rasa bersalah. "Kenalkan, ini Winda." Perempuan itu melirik Alia dari ujung rambut hingga kaki, lalu menyunggingkan senyum meremehkan. "Halo, Mbak. Saya Winda." Alia terdiam. Tenggorokannya kering. Ada rasa panas di matanya, tapi ia menahan agar air mata tidak jatuh. Ridho berjalan ke arah meja, menuangkan air mineral dengan santai, seolah-olah tak ada yang salah. "Aku nggak mau berputar-putar. Winda hamil anakku." Kata-kata itu jatuh seperti palu, menghantam jantung Alia. Ia membeku. Nafasnya sesak. "Apa? Apa yang kamu bilang?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku bilang, dia hamil anakku." Ridho menatapnya dingin, menekankan setiap kata. "Kamu dengar jelas, kan?" Alia melangkah mundur, punggungnya menempel pada dinding. Dadanya naik turun. "Ridho, aku istrimu. Aku sudah mendampingi kamu bertahun-tahun. Bagaimana mungkin?" "Cukup, ya." Ridho membentak. Suaranya keras hingga membuat Alia terdiam. "Jangan mulai dengan drama murahanmu. Aku sudah muak." Winda terkekeh kecil, menutup mulutnya pura-pura sopan. "Maaf, Mbak. Tapi memang kenyataannya begitu." Alia menoleh ke arah perempuan itu, matanya berkilat penuh amarah. Kamu tahu dia sudah menikah, kenapa masih?" "Astaga, jangan salahkan aku, Mbak," potong Winda cepat, nada suaranya menusuk. "Aku nggak pernah maksa. Suami Mbak yang datang padaku. Suami Mbak yang butuh aku." Alia hampir kehilangan kendali. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin menampar wajah perempuan itu, tapi pandangan Ridho yang penuh kebencian membuatnya membeku. "Ridho, kamu tegas sekali," bisiknya lirih. "Aku nggak pernah berhenti berdoa buat kesuksesanmu. Aku selalu di sampingmu saat susah. Kenapa? Kenapa kamu balas begini?" Ridho mendengus sinis. "Kamu pikir aku sukses karena doa-doa kecilmu? Jangan naif, yah. Aku sukses karena kerja kerasku, bukan karena kamu duduk di rumah menunggu." "Kerja kerasku?" Alia hampir menjerit. "Aku yang menjaga rumah. Aku yang menutup aibmu saat orang-orang gosip. Aku yang rela ditinggal-tinggal karena bisnis kotor yang kamu jalankan. Dan sekarang kamu bilang aku nggak ada artinya." Ridho menatapnya tajam, seperti hendak menusuk. "Benar, kamu nggak ada artinya." Hening. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan manapun. Air mata Alia akhirnya jatuh, membasahi pipi. Winda menyandarkan tubuhnya manja ke bahu Ridho. "Sayang, mungkin Mbak Alia perlu waktu untuk menerima. Kan wajar, perempuan tua selalu susah move on." Alia menoleh cepat. "Kamu jangan kurang ajar." Ridho mengangkat tangan, menghentikan. "Jangan ganggu dia, Wind. Dia cuma lagi kesulitan menerima kenyataan." "Kenyataan?" Alia menatapnya dengan mata sembab.
Kenyataannya apa, Ridho? Bahwa kamu pengkhianat? Bahwa kamu merusak rumah tangga yang sudah kita bangun? Ridho melipat tangan di dada, wajahnya keras. Kenyataannya aku butuh sesuatu yang kamu gak bisa kasih. Aku butuh gairah, aku butuh kesegaran. Dan Winda memberiku itu. Aliyah menggeleng tak percaya. Jadi semua pengorbananku gak berarti? Cinta kita, sumpah janji kita di depan Tuhan, semua sia-sia? Jangan bawa-bawa Tuhan. Yah, jawab Ridho dingin. Kamu terlalu munafik. Aliyah terhuyung, tubuhnya lemas. Ia meraih sandaran kursi agar tidak jatuh. Suaranya pecah saat berkata, "Aku ini istrimu, Ridho, bukan boneka yang bisa kamu singkirkan begitu saja." Ridho melangkah mendekat, menunduk menatapnya dari dekat. "Dengar baik-baik. Aku sudah buat keputusan. Winda akan tetap ada di hidupku. Mau kamu suka atau enggak, itu urusanmu." Aliyah menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kamu sudah enggak punya hati." Ridho tersenyum miring, pahit. "Mungkin hatiku sudah mati untukmu." Winda menyeringai, seolah menikmati pertunjukan menyakitkan itu. "Kalau aku boleh usul, Mbak, lebih baik lepaskan saja. Jangan tahan orang yang jelas-jelas nggak mau sama kamu." Aliyah menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Luka itu terlalu dalam, terlalu menyayat. Tapi di balik tangisnya, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Kemarahan yang ditahan terlalu lama. Ia menurunkan tangannya, menatap Ridho dengan mata yang kini berkilat tajam. Suaranya serak tapi tegas. "Aku akan diam. Untuk malam ini. Tapi ingat, Ridho, diamku bukan berarti aku kalah. Aku hanya sedang menahan badai. Dan kalau badai itu datang, kamu yang akan hancur." Ridho membeku sesaat, wajahnya menegang. Winda tampak gelisah, tapi segera kembali tersenyum angkuh. Aliyah berbalik, melangkah masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Malam itu, rumah yang dulu penuh cinta, berubah menjadi neraka. Dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara rumah masih terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Aliyah duduk di meja makan, menatap kosong piring di depannya. Semalaman ia tak bisa tidur, bayangan wajah Ridho dan Winda terus menari-nari dalam kepalanya. Luka di hatinya masih segar, tapi ia tahu, hari ini akan lebih buruk. Suara ketukan hak sepatu terdengar dari arah pintu. Winda masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun merah menyala yang mencolok. Bibirnya dilapisi lipstik tebal, matanya berkilau sinis. Ia berjalan seolah rumah itu sudah menjadi miliknya, tanpa sedikit pun rasa sungkan pada Aliyah. "Pagi, Mbak," ucapnya, suaranya penuh ejekan. "Wah, rumahnya besar juga ya. Sayang banget kalau separuhnya mubazir buat orang yang gak bisa bikin suaminya bahagia." Aliyah mengangkat wajah perlahan, menatap Winda dengan pandangan tenang, meski hatinya bergolak. "Apa maksudmu?" Winda duduk di kursi, menyilangkan kaki dengan angkuh. "Aku gak mau bertele-tele, Mbak. Aku ini hamil anak Ridho. Dan aku gak mau hidup susah. Jadi, separuh harta Ridho harus jatuh ke aku." Aliyah terdiam. Dadanya naik turun, menahan emosi yang hampir meledak. "Kamu berani sekali bicara begitu di hadapan istri sahnya." "Justru karena aku berani, Mbak." Winda tersenyum sinis. "Aku gak mau jadi simpanan murahan. Aku mau hakku. Dan aku tahu Ridho sayang sama aku. Jadi, kalau kamu pintar, lebih baik kamu mundur dengan terhormat." Aliyah mengepalkan tangannya di bawah meja, kuku-kukunya hampir menembus kulit. Ia ingin berteriak, tapi ia menahan diri. Dengan nada lembut, ia berkata, "Winda, jangan salah. Harta ini dibangun dengan keringat bersama. Bukan hanya milik Ridho, tapi juga jerih payahku mendampinginya." "Oh, tolonglah, Mbak." Winda mendengus keras, lalu tertawa terbahak. "Jerih payah apa? Kamu cuma duduk di rumah, masak, bersih-bersih, ngurusin hal-hal kecil. Semua orang bisa. Yang bikin Ridho kaya ya dia sendiri, bukan kamu. Jadi jangan sok berjasa." Kata-kata itu menusuk,
Tapi Aliyah tetap menahan ekspresi. Ia menatap Winda lurus, senyum tipis menghiasi bibirnya. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti arti pengorbanan. Ah, pengorbanan? Winda mencibir, memutar bola mata. Itu hanya alasan orang tua yang sudah nggak laku. Dunia ini milik orang yang berani, bukan yang cuma bisa nangis di pojokan. Tepat saat itu, Ridho masuk ke ruang makan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya langsung menajam ketika melihat kedua perempuan itu saling berhadapan. Ada apa ini? Tanyanya datar. Winda segera bangkit, mendekat manja ke arah Ridho, meraih lengannya. Sayang, aku cuma ngomong jujur. Aku nggak mau anak kita hidup miskin. Aku butuh jaminan. Aku mau separuh harta kamu. Itu wajar, kan? Ridho terdiam, menatap Aliyah lalu Winda, seperti orang yang terseret arus dua arah. Aliyah berdiri perlahan, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Ridho, harta ini hasil kerja kita berdua. Aku istrimu yang sah. Jangan lupa, secara hukum maupun agama, aku punya hak penuh atas apa yang sudah kita bangun. Winda menatap sinis. Agama? Hukum? Hah, omong kosong. Yang penting cinta. Ridho cinta sama aku, bukan sama kamu. Jadi mau gak mau, dia akan ikut sama aku. Ridho mengusap wajahnya, gusar. Cukup, Wind. Jangan bicara begitu. Kenapa? Winda mendekat, menatap Ridho tajam. Kalau kamu benar-benar sayang aku, buktikan. Pilih aku. Kasih aku yang aku mau. Kalau enggak, aku bisa bikin semuanya berantakan. Semua orang akan tahu kamu punya anak dari aku. Reputasi bisnismu hancur. Ancaman itu menusuk telinga Aliyah. Ia menoleh, menatap Ridho dengan tatapan getir. Jadi begini, Ridho. Kamu lebih takut pada ancaman perempuan itu daripada menjaga martabat istrimu. Ridho memejamkan mata sejenak, wajahnya penuh dilema. Aku hanya ingin semuanya tenang. Tenang? Aliyah akhirnya tak bisa menahan suara tingginya. Kamu bawa perempuan itu ke rumahku, lalu minta aku tenang. Dia menuntut separuh hartaku, lalu aku harus diam. Winda menyeringai puas. Ya, karena kamu gak punya pilihan lain. Aliyah menoleh tajam, menatap Winda seakan hendak menelanjangi kesombongan itu. Kamu pikir aku akan menyerah hanya karena omonganmu? Kamu salah besar, Winda. Oh ya. Winda mendekat, wajahnya nyaris menempel pada Aliyah. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Aliyah tidak bergeming. Ia hanya membalas tatapan itu dengan dingin, bibirnya menyungging senyum samar. Tentu saja kita akan lihat. Ridho berusaha melerai, suaranya mulai panik. Sudah cukup. Aku tidak mau ada pertengkaran di rumah ini. Aliyah menatap suaminya, matanya tajam menusuk. Kalau kamu tidak bisa menempatkan siapa istrimu, maka aku akan mengajarkan dengan caraku sendiri. Ridho terdiam. Winda justru tertawa terbahak, memeluk lengan Ridho lebih erat. Dengar itu, sayang, istrimu sudah mulai berani melawan. Seru juga ya, aku suka permainan begini. Aliyah berbalik, melangkah menuju kamarnya tanpa sepatah kata lagi. Dari belakang, terdengar suara Winda yang penuh kesombongan. Percaya deh, Mbak, kamu gak akan bisa melawan aku. Aku punya sesuatu yang gak pernah bisa kamu kasih ke Ridho, masa depan yang baru. Aliyah masuk ke kamarnya, menutup pintu pelan. Di balik kesunyian, ia meraih dadanya yang sesak, air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan hanya karena sakit. Ada bara yang semakin membesar, api dendam yang mulai membakar hatinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, suara lirih namun penuh tekad. Baiklah, Winda, mainkan permainanmu. Tapi ingat, aku tidak pernah kalah. Malam demi malam Aliyah tak lagi tidur dengan tenang. Setiap detik ia dihantui bayangan Winda, sikap angkuhnya, tuntutannya yang rakus, dan cara Ridho yang semakin goyah. Namun di balik luka itu, Aliyah memilih diam. Diam yang bukan berarti kalah, melainkan diam yang menyimpan rencana. Sejak saat itu, ia mulai bergerak. Dengan hati-hati, ia menyelidiki kehidupan Winda.
Bukan dengan cara terang-terangan, tapi lewat langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Ia mulai dengan memeriksa ponsel Ridho diam-diam ketika suaminya tertidur. Dari pesan singkat dan log panggilan, ia menemukan nomor yang sering dihubungi Winda, nomor asing yang penuh kode. Aliyah mencatat semuanya. Ia tahu, setiap detail bisa menjadi kunci. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menyewa seorang detektif swasta dengan identitas palsu. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah itu, bahkan pada Ridho yang sudah buta karena pesona Winda. Detektif itu, pria berusia 40 tahun dengan mata tajam bernama Arman, langsung tertarik ketika mendengar nama Winda. "Winda, saya pernah dengar nama itu," kata Arman sambil mengetik di laptop tuanya. "Kalau dugaan saya benar, dia bukan sekadar LC. Dia punya jaringan." "Jaringan?" Aliyah mengernyit, tangannya dingin. Arman menatapnya serius. "Perdagangan gelap. Uang, narkoba, bahkan perempuan. Dia licin, susah dijerat hukum karena selalu pakai orang lain sebagai tameng. Tapi kalau benar dia hamil anak suami ibu, itu bisa jadi jalan masuk." Aliyah menunduk, dadanya terasa sesak. "Saya ingin kebenaran. Apapun itu." Minggu demi minggu, hasil penyelidikan perlahan terbuka. Foto-foto, rekaman, dokumen, semua mulai membentuk gambaran utuh tentang siapa sebenarnya Winda. Dan kebenaran itu membagongkan, jauh lebih gila daripada yang dibayangkan Aliyah. Pertama, soal kehamilan. Dari laporan medis palsu yang ditemukan Arman, jelas bahwa Winda memanipulasi hasil tes. Dokter yang menandatangani surat kehamilan itu ternyata hanyalah dokter bayaran, biasa dipakai oleh kelompok Winda untuk memalsukan data. Faktanya, Winda sama sekali tidak hamil. Semua hanya rekayasa. Aliyah menatap foto hasil pemeriksaan palsu itu dengan tangan bergetar. Matanya panas, antara marah dan lega. Jadi, dia berbohong. Semua ini cuma trik murahan untuk merebut harta Ridho. Arman mengangguk. Betul. Dia tahu titik lemah Ridho ada pada reputasi. Kalau gosip kehamilan ini pecah ke publik, Ridho akan tunduk. Winda memainkan itu. Aliyah terdiam lama. Lalu ia tersenyum pahit. Licik sekali, tapi tidak cukup cerdas. Temuan berikutnya lebih mengejutkan. Arman menunjukkan foto-foto Winda bersama beberapa pria asing di sebuah klub mewah. Dalam foto itu terlihat transaksi uang dalam jumlah besar. Bukan hanya itu, ada rekaman percakapan yang membongkar bisnis gelap, pencucian uang, penyelundupan barang ilegal, hingga prostitusi kelas atas. Dan yang paling mematikan, nama Ridho sering disebut dalam percakapan itu. Dia pakai nama suami ibu sebagai kedok, jelas Arman. Dengan begitu, kalau bisnisnya ketahuan, semua orang akan mengira Ridho yang terlibat. Reputasi suami ibu bisa hancur seketika. Aliyah menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena sadar bahwa permainan ini jauh lebih besar dari sekadar perebutan cinta. Winda sedang menjebak Ridho, menyiapkan panggung besar agar ketika semuanya runtuh, Ridho yang jadi kambing hitam. "Ridho," bisik Aliyah lirih, matanya basah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya dibutakan nafsu. Dan Winda memanfaatkannya. Arman menatap Aliyah penuh simpati. "Saya bisa bawa ini ke polisi kapan saja. Satu laporan cukup untuk menjatuhkan Winda. Tapi keputusan ada di tangan ibu." Aliyah menggeleng pelan. "Belum. Jangan dulu." Arman tampak heran. "Kenapa? Ini kesempatan emas." Aliyah menatap jauh keluar jendela, suaranya tenang tapi dingin. "Karena waktunya belum tepat. Kalau aku bertindak sekarang, Ridho tidak akan percaya. Dia akan mengira aku hanya cemburu dan membuat fitnah. Aku harus tunggu, sampai bukti ini tak bisa dibantah." Arman terdiam, mengangguk kecil. Ia tahu, Aliyah bukan perempuan lemah seperti yang terlihat. Di balik kesedihannya, ada kekuatan besar yang sedang ia bangun. Malam itu, Aliyah pulang membawa semua berkas hasil penyelidikan. Ia menyimpannya rapi di lemari rahasia yang hanya ia yang tahu. Setiap lembar foto, setiap rekaman, adalah peluru yang ia simpan. Ia tahu,
Suatu hari ia akan menembakkannya tepat di saat paling mematikan. Ketika masuk ke kamar, Ridho sudah tertidur. Wajah suaminya tampak lelah, tapi damai. Aliyah berdiri lama menatapnya. Hatinya berkecamuk, antara cinta yang masih tersisa, dan dendam yang membara. Ia berbisik lirih, nyaris seperti doa. Tidurlah, Ridho. Aku akan menyelamatkanmu, meski kau yang menusukku lebih dulu. Tapi ketika kau sadar siapa sebenarnya Winda, aku ingin kau tahu, akulah yang selalu berdiri di sisimu. Dan saat itu tiba, jangan harap kau bisa memalingkan wajah lagi. Air mata jatuh, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu dirinya kini memegang kendali. Hari-hari berikutnya, Aliyah kembali bersikap seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap tersenyum tipis di hadapan Ridho, seolah tidak ada badai. Winda masih mondar-mandir dengan angkuh, menuntut ini itu, tanpa sadar bahwa topengnya sudah mulai retak. Aliyah menunggu. Ia sabar, setenang air yang tampak diam di permukaan, tapi di dalamnya menyimpan pusaran arus deras. Dan ia tahu, cepat atau lambat, saatnya akan tiba. Ruang rapat Hotel Bintang 5 itu dipenuhi wangi parfum mahal dan denting gelas kristal. Dindingnya dihiasi lukisan modern. Sementara meja panjang dari kayu jati mengkilap dipenuhi dokumen, laptop, dan wajah-wajah serius. Para investor besar duduk berjejer, mengenakan jas terbaik, mata mereka tertuju pada Ridho, sosok yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda paling menjanjikan di kota itu. Ridho berdiri di ujung meja, penuh percaya diri. Senyum tipisnya mengembang ketika ia membuka presentasi tentang proyek properti raksasa yang sudah ia banggakan berbulan-bulan. Di sampingnya, Winda berdiri dengan gaun putih elegan, wajahnya disulap dengan make-up yang sempurna, seolah ingin memperlihatkan diri sebagai nyonya baru yang anggun. Ia menatap para investor dengan tatapan sombong, seolah-olah semua ini sudah menjadi miliknya. Para hadirin, suara Ridho tegas, penuh ambisi. Hari ini saya perlihatkan proyek masa depan, kompleks perumahan modern yang akan mengubah wajah kota. Dengan dukungan Anda semua, saya yakin proyek ini akan menjadi tonggak baru kesuksesan bersama. Para investor mengangguk, beberapa bahkan berbisik kagum. Semua terlihat berjalan mulus. Ridho semakin percaya diri. Namun, ketenangan itu pecah ketika pintu ruang rapat terbuka tiba-tiba. Semua kepala menoleh. Di ambang pintu berdiri Aliyah. Wajahnya tenang, langkahnya anggun, tapi sorot matanya menusuk seperti belati. Ia tidak mengenakan gaun mewah, hanya pakaian sederhana berwarna hitam pekat. Kontras dengan kemewahan ruangan, kehadirannya justru menciptakan aura dingin yang menekan. Aliyah? Ridho terperanjat, wajahnya menegang. Apa yang kamu lakukan di sini? Para investor saling berbisik, sebagian mengenali wajah Aliyah sebagai istri sah Ridho. Suasana mulai keruh. Aliyah melangkah masuk perlahan, suaranya datar tapi menggema tegas. Aku datang untuk meluruskan kebohongan. Winda spontan berdiri kaku, wajahnya menegang. Apa maksudmu, Mbak? Jangan bikin malu suami sendiri di depan orang banyak. Aliyah menoleh ke arahnya, menatap dengan senyum tipis penuh sindiran. Kamu terlalu cepat bicara, Winda. Seolah-olah kamu tahu apa yang akan kuungkap. Para investor menatap penuh tanda tanya. Ridho mulai gusar. Aliyah, hentikan. Jangan bikin keributan. Ini rapat penting. Aliyah mengangkat sebuah map tebal, lalu meletakkannya keras di atas meja, membuat semua orang terdiam. Rapat penting? Justru di sini tempat paling tepat. Karena apa yang akan kuungkap menyangkut proyek ini, menyangkut nama baik kalian semua. Seisi ruangan membeku. Seorang investor tua mencondongkan badan. Apa maksud Anda, Bu Aliyah? Aliyah membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto, dokumen, dan rekaman hasil penyelidikannya. Tangannya bergerak perlahan, menata semua di meja, lalu berbicara dengan suara yang tajam. Perempuan ini, ujarnya sambil menunjuk Winda, bukanlah calon istri terhormat seperti yang mungkin dibayangkan. Dia bukan sekadar LC murahan, tapi bagian dari jaringan bisnis gelap, pencucian uang, penyelundupan, dan prostitusi kelas atas.
Semua bukti ada di sini. Winda membelalak, wajahnya memucat. Itu fitnah. Aliyah menatapnya tajam. Fitnah? Maka mari kita lihat. Ia mengeluarkan salinan laporan medis palsu. Pertama, soal kehamilan yang ia gembar-gemborkan. Dokter yang menandatangani surat ini sudah mengaku, semua rekayasa. Dia bahkan tidak pernah hamil. Semua hanya trik untuk menjerat Ridho dan merampas hartanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa investor menatap Winda dengan jijik. Ridho menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Selanjutnya, Aliyah menekan tombol remote. Layar besar di ruangan menampilkan rekaman CCTV dari sebuah klub mewah. Dalam rekaman itu terlihat Winda sedang melakukan transaksi dengan beberapa pria asing. Uang tunai bertumpuk, percakapan mereka jelas membahas pencucian uang. Dan ini, Aliyah menunjuk layar, suaranya semakin tajam. Nama Ridho disebut berulang kali. Bukan karena ia terlibat, tapi karena Winda menjual nama suamiku sebagai kedok. Jika kalian tetap menaruh uang pada proyek ini, kalian sedang memasukkan dana ke dalam jaringan kotor. Risiko hukum dan reputasi? Silakan bayangkan sendiri. Para investor langsung gelisah. Beberapa mulai menutup map presentasi Ridho, wajah mereka penuh kecurigaan. Tidak mungkin, Ridho berbisik, suaranya bergetar. Ia menatap Winda, yang kini kehilangan senyumnya. Winda mencoba bertahan, wajahnya merah padam. Semua itu rekayasa. Dia cuma iri karena Ridho lebih memilih aku. Namun seorang investor muda menatap Winda tajam. Kalau itu rekayasa, kenapa ada rekaman suara jelas menyebut nama Anda dan transaksi uang? Ini bisa jadi bumerang besar bagi kami. Investor lain mengangguk. Saya tidak bisa menaruh uang saya pada proyek yang tercemar skandal. Reputasi perusahaan kami taruhannya. Satu persatu, para investor mulai berdiri. Beberapa mengumumkan secara langsung. Maaf, Pak Ridho, saya menarik diri dari kerjasama ini. Kami tidak bisa mengambil risiko sebesar ini. Perusahaan kami tidak ingin terlibat dalam kasus kriminal. Ridho berdiri terpaku, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Tunggu, ini salah paham, aku bisa jelaskan. Namun tidak ada yang mau mendengar. Mereka sudah meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Ridho, Aliyah, dan Winda dalam ruang kosong yang penuh ketegangan. Ridho menoleh ke Aliyah, matanya merah, penuh amarah. Kamu yang menghancurkan semuanya. Kamu sengaja menunggu saat ini, ya? Aku hampir berhasil, Aliyah. Proyek ini bisa jadi tonggak besar. Tapi kamu. Aliyah memotong dengan suara tajam, dingin seperti pisau. Bukan aku yang menghancurkanmu, Ridho, tapi kebodohanmu sendiri, karena memilih percaya pada seorang pembohong daripada istri yang selalu setia. Ridho terdiam, dadanya naik turun, seperti binatang yang terjebak. Winda tiba-tiba melepaskan topeng manisnya. Ia tertawa keras, suaranya sinis. Sudahlah, Ridho. Berhenti pura-pura. Kamu pikir aku butuh kamu? Aku hanya butuh uangmu. Dan sekarang semua orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Pengusaha gagal yang ditinggalkan investornya. Ridho menoleh, wajahnya tak percaya. Winda, kamu. Ya, aku licik. Aku serakah. Dan kamu bodoh karena jatuh ke perangkapku. Winda melangkah mendekat, matanya berkilat penuh kebencian. Kamu bukan apa-apa tanpa uang dan reputasimu. Dan sekarang, kamu hanyalah pecundang yang ditinggalkan semua orang. Ridho terpaku, tubuhnya gemetar oleh amarah. Berani sekali kamu bicara begitu setelah semua yang kuberikan padamu. Winda mendengus, menatapnya dari atas ke bawah. Yang kamu beri? Hah, cuma sebagian kecil. Aku bisa dapat lebih banyak dari pria-pria lain yang jauh lebih berkuasa darimu. Kamu hanyalah batu loncatan. Kalimat itu menghantam Ridho lebih keras dari pukulan manapun. Aliyah berdiri diam, menyaksikan semuanya. Ada kepuasan pahit dalam hatinya melihat Ridho, akhirnya melihat wajah asli Winda. Namun ia tidak bersorak, tidak merayakan. Ia hanya berdiri tenang, dengan tatapan yang menusuk. Sekarang kamu tahu,
Ridho, ujarnya pelan tapi tajam. Inilah perempuan yang kamu bela mati-matian. Inilah perempuan yang kamu pilih daripada aku. Ridho menatap Aliyah, matanya penuh penyesalan bercampur kemarahan. Tapi lidahnya keluh. Winda meraih tas mewahnya, lalu melangkah ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh dan melemparkan tatapan sinis. Nikmati kehancuranmu, Ridho. Dan kamu, Mbak Aliyah, jangan pikir kamu menang. Aku selalu punya jalan keluar. Pintu menutup keras. Suara hak sepatu Winda menjauh, meninggalkan hening yang memekakan telinga. Ridho jatuh terduduk di kursi, wajahnya menutupi tangan. Semua hancur. Aliyah mendekat, berdiri di sampingnya. Ia menatap suaminya yang kini rapuh, reputasi runtuh, ditinggalkan semua orang. Semua ini pilihanmu, Ridho, katanya dengan suara tegas. Kamu yang memilih mengkhianati aku. Dan sekarang, kamu menuai akibatnya. Ridho menoleh, matanya merah basah. Aliyah, tolong aku. Aliyah hanya tersenyum tipis. Senyum penuh luka sekaligus kemenangan. Tidak, Ridho. Kali ini kamu harus berdiri sendiri. Aku sudah terlalu lama jadi sandaranmu. Sekarang giliranmu merasakan jatuh tanpa siapapun yang menopang. Ia berbalik, melangkah keluar dengan kepala tegak. Di balik pintu, ia menarik napas panjang. Ada perih yang masih menggores, tapi juga ada kelegaan. Karena untuk pertama kalinya, ia berhasil membalikkan keadaan. Di dalam ruang rapat yang kosong, Ridho hanya bisa menatap layar kosong, menyadari bahwa dunianya runtuh bukan oleh musuh, tapi oleh dirinya sendiri. Hari itu langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya langkah yang sedang Aliyah ambil. Di tangannya, map coklat berisi dokumen tebal yang sudah lama ia persiapkan. Gugatan cerai. Tangannya tidak bergetar, wajahnya tidak lagi basah air mata. Semua luka telah kering, meninggalkan bekas yang mengeras menjadi ketegasan. Kantor pengacara itu sepi, hanya ada suara ketikan mesin dan tumpukan berkas hukum. Seorang pengacara muda, berjas rapi dengan kacamata tipis, menyambut Aliyah dengan hormat. Selamat pagi, Bu Aliyah. Apakah Anda sudah yakin dengan keputusan ini? Aliyah menatap lurus, suaranya datar tapi menusuk. Saya sudah terlalu yakin. Tidak ada jalan kembali. Pengacara itu mengangguk, lalu menerima map dari tangannya. Semua aset, tanah, rumah, saham, tercatat atas nama Anda. Sesuai hukum, suami Anda tidak punya hak sepeser pun jika perceraian ini disahkan. Apakah Anda tetap ingin mengambil jalur cepat? Aliyah menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Ya, saya ingin semua selesai secepatnya. Saya tidak ingin hidup saya berputar di lingkaran yang sama lagi. Beberapa hari kemudian, Ridho menerima panggilan sidang. Surat resmi itu membuat wajahnya pucat pasi. Ia membacanya berulang kali, tidak percaya. Cerai? Aliyah gugat cerai aku, suaranya bergetar. Ia meremas kertas itu, matanya merah. Sore itu ia menunggu Aliyah pulang. Ketika pintu rumah terbuka, ia langsung menghadang. Wajahnya penuh amarah bercampur putus asa. Aliyah, apa maksud semua ini? Teriaknya, menunjukkan surat itu. Kamu gugat cerai aku? Kamu tega? Aliyah meletakkan tasnya dengan tenang, lalu menatap Ridho tanpa gentar. Tega? Aku hanya membalas ketegaanmu dengan cara paling beradab. Kamu yang memulai, Ridho. Aku hanya mengakhiri. Ridho membanting surat itu ke meja. Tapi kenapa sekarang? Setelah semua hancur, kamu justru ninggalin aku? Apa kamu gak lihat aku sudah jatuh? Kenapa kamu tambah injak aku? Aliyah mendekat perlahan, matanya menusuk. Jatuhmu bukan salahku, Ridho. Kamu yang menggali lubangmu sendiri. Kamu pilih Winda, kamu biarkan dirimu dipermainkan, kamu campakan aku. Dan sekarang, kamu menuai akibatnya. Ridho menunduk, suaranya pecah. Aku salah. Yah, aku akui. Tapi jangan cerai, aku butuh kamu. Kamu satu-satunya yang bisa ngerti aku. Aliyah tertawa kecil, getir. Mengerti kamu? Aku sudah terlalu lama mengerti, Ridho.
Bertahun-tahun aku tutup mata pada keburukanmu, aku tahan sakit demi menjaga rumah tangga ini. Tapi ternyata kamu tidak pernah menghargai. Kamu hanya tahu meminta, menuntut, mengkhianati. Ridho maju selangkah, hampir memohon. Kumohon, Yah, jangan tinggalkan aku. Aku janji berubah. Aliyah menggeleng tegas. Janji? Kata-katamu sudah mati, Ridho. Aku tidak percaya lagi. Cinta tanpa percaya hanyalah racun. Dan aku sudah cukup menelan racunmu. Hari sidang pertama berlangsung tegang. Aliyah datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana tapi elegan. Wajahnya bersih dari make up berlebihan, tapi sorot matanya membuat semua orang di ruang sidang menunduk hormat. Ridho duduk di seberang, wajahnya lusuh, kumis tak terurus, matanya sembab. Bukan lagi pengusaha karismatik yang dulu dielu-elukan. Ia terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Hakim memulai persidangan. Penggugat, apakah Anda yakin ingin mengakhiri pernikahan ini? Aliyah berdiri tegak. Ya, Yang Mulia. Saya yakin. Pernikahan ini sudah tidak layak dipertahankan. Hakim menoleh ke Ridho. Tergugat, apakah Anda keberatan? Ridho berdiri, suaranya parau. Yang Mulia, saya keberatan. Saya masih mencintai istri saya. Saya ingin memperbaiki semuanya. Saya mohon kesempatan. Aliyah menoleh, menatapnya lama. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi dingin. Cinta? Kalau itu cinta, kenapa kamu bawa perempuan lain ke rumahku? Kenapa kamu bilang aku tidak ada artinya? Kenapa kamu biarkan perempuan itu menuntut separuh hartaku? Ridho terdiam, tidak mampu menjawab. Hakim mengetuk palu kecil di meja. Baik. Persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen. Pengacara Aliyah menyerahkan berkas aset. Semua properti, saham, kendaraan, seluruhnya tercatat atas nama Aliyah. Ridho nyaris pingsan ketika mendengar keterangan itu dibacakan. Dengan demikian, kata hakim, tidak ada kewajiban pembagian harta. Tergugat tidak berhak menuntut apapun. Ruangan hening. Ridho jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Ia menoleh ke Aliyah dengan mata kosong. Jadi, aku benar-benar tidak punya apa-apa, suaranya nyaris berbisik. Aliyah menatapnya tajam. Kamu masih punya harga diri, Ridho, kalau kamu tahu cara menjaganya. Tapi kalau tidak, bahkan itu pun akan hilang. Setelah persidangan usai, Aliyah berjalan keluar dengan langkah tegap. Para wartawan sudah menunggu, kamera berkilat-kilat. Ia tidak menunduk, tidak bersembunyi. Ia berjalan dengan kepala tegak, wajah tenang. Ridho keluar beberapa menit kemudian, wajahnya kusut, disorot lampu kamera yang kejam. Wartawan berebut bertanya, Pak Ridho, benar Anda diceraikan? Bagaimana dengan proyek Anda yang gagal? Apa benar Anda ditipu oleh Winda? Ridho hanya terdiam. Lidahnya keluh. Ia merasa telanjang di depan dunia. Sementara itu, Aliyah sudah masuk ke mobil hitam yang menjemputnya. Dari balik kaca jendela, ia menatap sekilas ke arah Ridho yang dikerubungi wartawan. Ada rasa perih di dadanya, tapi juga ada ketegasan. Biarlah begitu, bisiknya. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan dulu. Sendirian, ditelanjangi, dihina. Malam itu, Aliyah duduk di ruang tamunya yang baru, sebuah apartemen mewah yang ia beli atas namanya sendiri. Ia menatap lampu kota yang berkelip, menyeruput teh hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk, dari Ridho. Aliyah, kumohon. Aku hancur. Jangan tinggalkan aku sepenuhnya. Aku masih cinta kamu. Aliyah menatap layar lama, lalu tersenyum tipis. Ia mengetik balasan singkat. Aku tidak meninggalkanmu, Ridho. Kamu yang meninggalkan aku sejak lama. Aku hanya menyusul sekarang. Ia tekan tombol kirim, lalu mematikan ponselnya. Hening. Hanya ada suara detak jam dinding dan degup tenang jantungnya sendiri. Aliyah menutup mata, menarik napas panjang. Semua sudah selesai. Ia bukan lagi perempuan yang menahan tangis di balik pintu.
Ia bukan lagi istri yang selalu menunggu suami pulang dengan luka. Ia kini adalah Alia yang baru, perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, meninggalkan masa lalu dengan kepala tegak. Dan di kejauhan, di rumah yang dulu megah, Ridho hanya bisa duduk seorang diri, menatap kosong pada dinding yang sunyi. Tanpa harta, tanpa cinta, tanpa reputasi. Alia sudah pergi. Dan kali ini, ia tidak akan kembali. Setelah perceraian itu, jalan hidup Ridho berubah drastis. Ia kehilangan reputasi, kehilangan mitra bisnis, kehilangan semua harta yang dulu dibangga-banggakannya. Rumah megah yang pernah menjadi simbol kejayaannya kini berdiri kosong, tak lagi memancarkan wibawa. Ia tidak lagi mampu merawatnya, hingga akhirnya rumah itu dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai semula. Ridho memilih tinggal bersama Winda, perempuan yang pernah ia banggakan sebagai masa depan baru. Namun kenyataan yang ia hadapi jauh dari bayangan indah. Uang yang mereka miliki tidak berasal dari bisnis legal, melainkan dari jalan gelap yang penuh risiko. Pencucian uang, transaksi haram, dan kerjasama dengan orang-orang yang tak bisa dipercaya menjadi sumber nafkah sehari-hari. Kehidupan itu tidak pernah damai. Setiap hari dipenuhi pertengkaran. Winda yang dulu tampil penuh pesona kini memperlihatkan wajah aslinya. Serakah, kasar, dan penuh tipu daya. Ia menuntut banyak hal yang tidak bisa dipenuhi Ridho, menginginkan kemewahan yang semakin sulit didapat. Ketika uang tidak datang sesuai harapan, kemarahan Winda meledak. Rumah mereka selalu dipenuhi teriakan, suara barang pecah, dan keheningan mencekam setelah badai emosi reda. Ridho hidup dalam lingkaran setan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa dirinya sudah terjerat terlalu dalam. Setiap kali mencoba keluar dari bisnis haram itu, ancaman datang dari orang-orang yang selama ini menjadi partnernya. Mereka mengingatkan bahwa rahasia tidak boleh bocor, dan satu-satunya cara bertahan adalah terus bermain dalam lingkaran kotor itu. Ia tahu, sekali saja ia melangkah salah, hidupnya bisa berakhir di tangan orang-orang yang tidak segan menghabisi siapa saja. Winda tidak pernah peduli pada ketakutan itu. Ia lebih mementingkan pesta, perhiasan, dan penampilan di depan teman-temannya yang sama-sama bergelimang dosa. Uang mengalir keluar lebih cepat daripada masuk. Setiap kali saldo rekening menipis, ia menekan Ridho untuk mencari cara lain. Bahkan jika itu berarti harus berbohong, menipu, atau kembali menggadaikan sisa-sisa harga diri. Semakin lama, Ridho semakin terpuruk. Ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tubuhnya menua lebih cepat. Wajahnya dipenuhi keriput yang tak sebanding dengan usianya, rambutnya mulai memutih, dan sorot matanya kehilangan cahaya. Malam-malamnya diisi dengan resah, dihantui bayangan kegagalan dan pengkhianatan. Ia hidup dalam ketakutan konstan, takut kehilangan uang, takut dikhianati, takut ditangkap, dan bahkan takut pada perempuan yang tidur di ranjang yang sama dengannya. Di sisi lain, Winda semakin berkuasa dalam hubungan mereka. Ia tahu kelemahan Ridho, dan ia memanfaatkannya tanpa ampun. Ia menanamkan rasa bersalah yang terus-menerus, menyalahkan Ridho atas setiap kesialan yang mereka alami, meski pada kenyataannya banyak masalah berasal dari keserakahan dan intriknya sendiri. Hubungan mereka bukanlah cinta, melainkan simbiosis penuh racun. Ridho bergantung pada Winda karena ia tidak punya siapa-siapa lagi, sementara Winda bertahan hanya karena masih ada sedikit keuntungan yang bisa ia hisap dari tubuh yang sudah rapuh itu. Hari-hari mereka berjalan tanpa arah. Pagi dimulai dengan kecurigaan, siang diisi dengan perdebatan tentang uang, dan malam berakhir dengan kesunyian yang penuh kebencian. Tidak ada lagi senyum tulus, tidak ada lagi harapan, hanya kesengsaraan yang semakin pekat. Sementara itu, kehidupan Alia berjalan di jalur yang sangat berbeda. Setelah perceraian, ia menata ulang dirinya dengan tenang. Ia pindah ke apartemen modern di pusat kota, mengelilingi dirinya dengan suasana baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Apartemen itu sederhana tapi penuh kehangatan. Dinding berwarna netral, tanaman hijau di sudut ruangan, aroma kopi setiap pagi, dan buku-buku yang tertata rapi di rak kayu. Hari-harinya tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan kesibukan membangun hidup baru. Ia memulai usaha kecil, mengelola kafe yang memadukan konsep modern dengan sentuhan tradisional. Kafe itu cepat berkembang, bukan hanya karena rasa kopi yang enak, tapi juga karena suasana damai yang ia ciptakan.
Para pelanggan merasa seperti pulang ke rumah setiap kali datang, dan itu membuat kafe Aliyah dikenal luas. Aliyah menemukan kebebasan yang selama ini hilang. Ia bisa tertawa tanpa merasa bersalah, bisa duduk sendirian menikmati senja tanpa dihantui rasa curiga, bisa tidur lelap tanpa takut suaminya pulang dengan bau parfum perempuan lain. Luka masa lalu memang masih ada, tapi bukan lagi belenggu. Luka itu berubah menjadi kekuatan, menjadi pengingat bahwa ia pernah jatuh, tapi mampu bangkit dengan kepala tegak. Ia tidak pernah mencari tahu lagi tentang Ridho, meski kabar tentang kehancurannya kadang terdengar. Beberapa orang bercerita tentang bisnis gelap yang dijalani Ridho bersama Winda, tentang pertengkaran mereka yang menjadi bahan gosip, bahkan tentang keterpurukan Ridho yang semakin terlihat. Namun Aliyah hanya mendengar tanpa banyak komentar. Ia tahu, setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Hidupnya kini tenang. Pagi disambut cahaya matahari yang menembus jendela besar apartemennya, siang diisi dengan kesibukan produktif, malam ditutup dengan doa syukur atas kebebasan yang akhirnya ia miliki. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi perasaan tidak dihargai. Hanya ada dirinya sendiri, utuh, berdiri di atas kakinya sendiri. Sementara itu, Ridho semakin terperangkap dalam neraka rumah tangga yang ia pilih sendiri. Tidak ada lagi investor yang percaya, tidak ada lagi nama baik yang bisa dipertahankan. Hanya ada Winda yang serakah, bisnis haram yang mematikan, dan kehidupan yang penuh kesengsaraan. Setiap hari terasa seperti hukuman yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, dua jalan itu semakin menjauh. Aliyah berjalan di jalur terang, penuh ketenangan dan kebebasan. Ridho merangkak di lorong gelap, penuh pertengkaran, tipu daya, dan penderitaan. Hidup mereka yang dulu bertaut kini benar-benar terpisah, bagaikan bumi dan langit. Aliyah tidak lagi menoleh ke belakang. Ia tahu masa lalunya ada di sana, bersama Ridho dan segala pengkhianatannya. Tapi masa depannya ada di depan, terbentang luas, siap ia isi dengan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Ridho, di sisi lain, terus terseret ke jurang yang semakin dalam, terjebak dalam permainan kotor yang ia pilih sendiri. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tangan yang mau meraih. Yang tersisa hanyalah penyesalan, kesengsaraan, dan bayangan tentang perempuan yang dulu pernah ia campakan. Perempuan yang kini berjalan tegak, jauh darinya, menuju kehidupan baru. Waktu berjalan, meninggalkan jejak luka, dendam, dan penyesalan yang tak pernah bisa dihapus. Kehidupan Ridho dan Winda perlahan tenggelam dalam jurang yang mereka gali sendiri. Bisnis gelap yang dulu menjadi sumber uang kini berubah menjadi jerat mematikan. Para rekanan mulai meninggalkan mereka, beberapa berkhianat, sebagian lain menyeret nama Ridho ke ranah hukum. Ridho semakin terpuruk, tubuhnya renta sebelum waktunya, pikirannya dihantui rasa bersalah yang tak pernah reda. Setiap malam ia hanya menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, di mana titik awal semua kesalahan? Jawabannya selalu sama. Pada malam ketika ia membawa Winda ke rumah, tepat di hadapan istri yang paling setia. Malam itulah awal dari segala kehancuran. Winda, yang dulu penuh pesona dan percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Wajah cantiknya pudar, sorot matanya kehilangan cahaya. Keserakahan yang ia pupuk justru menelan dirinya perlahan. Ia tetap mencari keuntungan, tetap merencanakan tipu daya, namun hasilnya selalu nihil. Dunia gelap yang ia peluk kini berbalik menggigitnya, membuatnya terjebak dalam lingkaran tanpa jalan keluar. Di sisi lain, Aliyah berjalan di jalan berbeda. Luka yang dulu hampir mematikan hatinya kini menjadi fondasi baru. Dari serpihan rumah tangga yang runtuh, ia membangun kehidupan yang lebih kokoh. Kafe kecilnya berkembang pesat, menjadi tempat berkumpul yang dicintai banyak orang. Aliyah bukan hanya pemilik usaha, tetapi juga sosok yang menginspirasi, perempuan yang pernah hancur, tapi bangkit dengan kepala tegak. Ia tidak pernah mencari balas dendam lebih jauh. Kehancuran Ridho dan Winda bukan lagi urusannya. Ia tahu, kehidupan memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan segala hal. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Aliyah memilih fokus pada dirinya, pada kedamaian yang akhirnya ia miliki, pada masa depan yang terbentang luas. Kini ia melangkah ringan, tanpa beban masa lalu, tanpa bayangan pengkhianatan. Senyumnya bukan lagi topeng untuk menutupi luka,
melainkan pantulan jiwa yang akhirnya bebas. Ridho dan Winda tenggelam dalam gelap yang mereka ciptakan. Aliyah melangkah menuju cahaya yang ia perjuangkan. Dan begitulah hidup berjalan. Ada yang jatuh karena keserakahan, ada yang bangkit karena kesetiaan pada diri sendiri. Pada akhirnya, hanya satu kebenaran yang tersisa. Pengkhianatan menghancurkan, tetapi kejujuran pada diri sendiri selalu menyelamatkan.